Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fili Raffian dari jurusan Asuransi Syariah semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada video yang sudah saya resume berupa 7 poin tentang uang menurut kalian penting yang perlu diketahui oleh masyarakat awam. Baik, menurut saya kita harus memberitahu oleh masyarakat awam lebih mengenal uang sangat penting, bahwa hanya uang itu sangat penting karena sebagai alat tukar menukar yang terjadinya suatu sistem jual beli dalam kegiatan perekonomian. Ini dia 7 poin yang harus diketahui oleh masyarakat awam bahwa uang itu sangat penting. Yang pertama itu, masyarakat awam harus lebih mengenali bentuk uang seperti logam berharga dan kertas sebagai uang. Sebelum digunakannya, kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk uang yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas dikehendaki sebagai uang, yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan mudah. Selain itu, uang logam mudah dibawa, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dan yang kedua itu, masyarakat awam jangan cuma mengenal uang yang beredar di asalnya saja, tetapi harus lebih luas dalam melihat bentukan seperti hanya ada uang kartal dan uang giral. Cara mengeluarkan dan mengedarkan terlihat bahwa uang kartal dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, sementara uang giral dan uang kuasi diciptakan dan diedarkan oleh bank umum. Perbedaan yang kedua, apabila dilihat dari penggunaannya, uang kartal dan uang giral dapat dipergunakan langsung sebagai alat pembayaran, sedangkan uang kuasi tidak dapat langsung dipergunakan sebagai alat pembayaran. Dengan kata lain, uang kartal dan uang giral lebih liquid dibandingkan uang kuasi. Yang ketiga, ada juga disebut investasi. Untuk masyarakat awam mengenali bagaimana uang bisa diinvestasikan menjadi emas dan perak, bahwa alasannya kita harus mengetahui tentang emas dan perak untuk diinvestasikan, karena emas dan perak itu semakin lama harganya juga naik, bisa sekitar 2 kali pada awalnya kita beli emas dan perak tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak adalah harta, karena itu fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak sebagaimana mencintai kuda, mencintai tanaman, anak-anak, dan perempuan laki-laki, itu fitrah. Jadi kalau ada laki-laki mencintai laki-laki itu melawan fitrah, karena fitrahnya laki-laki menjadi perempuan, dan semua mencintai emas dan perak sebagai harta yang besar dan kecil yang merupakan harta yang harus berputar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam hukuman yang sangat berat bagi orang yang menyimpan-nyimpan emas dan perak. Beritahukan kepada mereka yang menyimpan-nyimpan emas dan perak tidak membelanjakan adab yang besar. Ketika nanti semua dibakar, cuma ada emas dan perak itu akan disetrika, akan dipanaskan pada punggung mereka. Lambung dari kalian yang menyimpan emas dan tidak mengeluarkannya, maka harus dibuat koin menjadi sebagai alat tukar. Tidak ada fungsi lain daripada emas dan perak kecuali sebagai alat tukar. Haramnya hukumnya menggunakan emas dan perak untuk apapun. Menyatakan orang-orang yang meminum dari cangkir yang terbuat dari emas itu akan seperti menuang api neraka ke dalam perutnya. Satu perkecualian, kaum perempuan diizinkan menggunakan emas selain sebagai alat tukar, yaitu sebagai perhiasan. Kita kaum laki-laki haram hukumnya menggunakan emas sebagai perhiasan, karena anak emas dan perak adalah alat tukar yang harus beredar, ditransaksikan melalui perdagangan, melalui sedekah, melalui sebagai transaksi muamalah. Dan ketika manusia masih mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, emas
semua digunakan sebagai alat tukar. Dan yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia merupakan makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lainnya. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Yang kelima, uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung, seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan 2 ekor kambing. Dengan adanya uang tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang dipertukarkan antara 2 barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. Dan yang keenam, uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun daripada meminjamkan 1 ekor kambing dalam waktu yang sama, mengingat keadaan kambing dalam 5 tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula. Baik, poin yang terakhir, masyarakat awam harus lebih mengenal dalam sistem pertukaran barang dengan barang tersebut dikenal dengan istilah sistem barter. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem barter harus dipenuhi kondisi yang disebut kebetulan ganda, sebagaimana yang telah dicontohkan sebelumnya dalam pola pertukaran antara ayam dan garam antara individu. Kondisi yang harus dipenuhi adalah orang yang memiliki ayam yang berniat ingin menukarkannya dengan garam harus mencari orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam dengan ayam. Dengan demikian, dalam sistem barter semua barang harus dapat diukur dengan seluruh atau sebagian barang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan semakin kompleksnya kehidupan ekonomi, suatu masyarakat kebetulan ganda tersebut akan semakin sulit ditemukan. Karena kondisi yang demikian, secara bertahap timbullah kebetulan akan adanya suatu alat penukar untuk mempermudah tukar menukar atau perdagangan antara individu dan antar kelompok masyarakat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan hasil resume berupa 7 poin tentang uang menurut saya penting yang perlu diketahui oleh masyarakat awam. Sekiranya cukup sekian, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.